Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya. Bersama saya, Salsa Claudia. Gelaran karya, mahasiswa seni rupa UNESA pamerkan puluhan lukisan. Festival Ansara, kolaborasi SMP Lab School 3 UNESA, peringati Bulan Bahasa dan Hari Pahlawan. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Himpunan Mahasiswa Jurusan Seni Rupa FBS UNESA kembali selenggarakan International Art Exhibition Sengkuni. Di tahun kelima ini, HMJ Seni Rupa mengusung tema Re-Identity sebagai upaya untuk merefleksi atau menengok kembali eksistensi budaya di era yang serba teknologi. Serangkaian ungkapan karya seni atau Sengkuni kembali hadir. Seremoni pembukaan International Art Exhibition Sengkuni 5 dilaksanakan di halaman gedung T2 FBS UNESA pada Jumat 17 November 2023. Diawali dengan rangkaian acara sambutan, pembukaan International Art Exhibition Sengkuni 5 ditandai dengan pemukulan gong oleh Dekan FBS UNESA, Safiul Anam PhD. Dekan FBS mengapresiasi konsistensi HMJ Seni Rupa yang telah menyelenggarakan event pameran internasional hingga tahun kelima. Re-Identity diangkat menjadi tema besar pada gelaran Sengkuni 5 ini sebagai sarana merefleksikan diri mengenai eksistensi budaya di tengah era serba teknologi. Hal ini disampaikan dalam karya seni yang dipamerkan di gedung T2 FBS UNESA. Karena kita artinya yaitu kembali, terus identity yaitu identitas kita. Jadi mengulang kembali jasa dan identitas kami. Kayak gitu, kayak mengulang apa sih kayak budaya di Indonesia itu apa, terus jati diri kita itu sebagai apa di sini kayak gitu. Pameran internasional yang berlangsung mulai 17 hingga 19 November 2023 ini diikuti para seniman dari berbagai negara, mulai dari Amerika Serikat, Myanmar, Thailand, hingga negeri Sakura Jepang. Dan harapan kami memang kegiatan ini sudah kelima katanya tadi, yang mulai dari kegiatan yang ketiga sudah internasional. Jadi nanti tadi juga disebutkan ada Amerika, Jepang, dan Thailand. Mungkin selanjutnya menjadi dilebarkan lagi, diinikan dengan banyak karya seni yang bisa exhibition di sini, dipamerkan di sini, sehingga itu akan menjadi lebih meriah dan juga bisa lebih ada pride ataupun ada kebanggaan kita untuk terhadap apresiasi seni itu tadi. Bukan hanya pameran seni, rangkaian kegiatan Sengkuni 5 juga diisi dengan bedah dan bincang karya bersama seniman Putu Sutabijaya. Dari Surabaya, Mufti Alfarobi dan Livia Rahma melaporkan. Program Studi Desain Komunikasi Visual atau DKV Fakultas Bahasa dan Seni UNESA suguhkan pengalaman visual dalam acara Sinestesia 6 yang diselenggarakan di Balai Pemuda, Surabaya. Untuk pertama kalinya, pameran Sinestesia diikuti peserta dari luar negeri, di antaranya Korea Selatan, Cina, Malaysia, Amerika Serikat, hingga Rusia. Program studi DKV FBS UNESA konsisten selenggarakan pameran karya grafis Sinestesia. Tahun ini merupakan tahun ke-6 gelaran Sinestesia yang mengusung tema Inside Out. Tema ini diangkat sebagai gambaran bahwa keluar dari zona nyaman bukan hal yang salah untuk dilakukan. Kalau dari konsep Sinestesia sendiri, kita menghadirkan karya-karya submisi dari DKV luar UNESA dan juga karya-karya dari mahasiswa UNESA sendiri gitu. Dan juga ada karya-karya dari internasional dari berbagai macam negara, karena Sinestesia tahun ini tuh baru saja mengeluarkan program baru yaitu Sinestesia Internasional, karena sebelum-sebelumnya Sinestesia itu hanya nasional. Sekarang kita keluar dari zona nyaman kita memberanikan diri buat menghadirkan karya-karya dari berbagai macam negara. Ada dari Amerika, Rusia, Cina, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Bertempat di Gedung Balai Pemuda Surabaya, pameran ini berlangsung selama 3 hari, mulai tanggal 17 hingga 19 November 2023. Berbagai karya grafis dipamerkan, mulai dari fotografi, ilustrasi, videografi, desain kemasan, nirmana, hingga karya branding.
Bukan hanya karya mahasiswa dalam negeri, Sinestesia 6 juga diikuti peserta dari berbagai negara, seperti Korea Selatan, Cina, Malaysia, Amerika Serikat, hingga Rusia. Hal ini sebagai langkah DKV FBS mendukung langkah UNESA menuju World Class University. Tentu yang pertama saya sangat mengapresiasi, sangat menghargai usaha dari teman-teman mahasiswa ya. Dengan mengangkat tema Inside Out, artinya mereka memang benar-benar men-challenge dirinya sendiri untuk keluar dari zona nyaman dalam hal ini di kampus. Jadi pameran tidak hanya di kampus, tapi mereka berani untuk keluar. Gitu. Nah, kalau menurut saya ini adalah sesuatu yang pantas kita hargai, ya luar biasa. Mereka juga berlatih kolaborasi, komunikasi, dan juga ya berlatih ini menyelenggarakan pameran di luar kampus. Pameran Internasional Sinestesia 6 menciptakan ruang untuk mengapresiasi keberagaman seni dan menginspirasi generasi penerus dalam mengeksplorasi potensi kreatif mereka. Dari Surabaya, Mufti Alfarobi dan Livia Rama melaporkan. 1.500 lebih pelajar penyandang disabilitas hadiri EduFair Disability Expo 2023 di halaman Rektorat UNESA Lidah Wetan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Disabilitas UNESA ini merupakan wujud komitmen UNESA dalam memberdayakan inklusivitas di masyarakat. Wujud komitmen UNESA dalam memberdayakan inklusivitas di dunia industri, Direktorat Disabilitas UNESA selenggarakan EduFair Disability Expo 2023 bertema Inclusive Horizon, Bridging Abilities, Expanding Possibilities. Dihadiri 1.500 lebih siswa disabilitas dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. EduFair Disability Expo 2023 dilaksanakan pada 18 November 2023 di lapangan Rektorat UNESA II Lidah Wetan sebagai wadah interaksi secara inklusif melalui kegiatan seperti Jalan Sehat, Bazar UMKM Disabilitas Nusantara, Disability Got Talent, hingga lomba catur tunanetra tingkat nasional. Pada tahun ini, turut diresmikan Sheltered Workshop and Training Center Disability sebagai inovasi berkelanjutan UNESA bagi penyandang disabilitas yang berlokasi di kampus UNESA 4 Gedangan. Kami itu akademisi gitu ya, yang memberikan pelatihan pendidikan terhadap mahasiswa ini dalam rangka konteksnya akademis. Sedangkan yang tahu praktek tentang lapangan itu adalah dunia usaha. Nah sehingga Shelter Workshop ini akan dikelola bareng ya. Mereka sebagai praktisi akan memberikan pelatihan sesuai seperti apa yang dibutuhkan di lapangan, itu lebih pas ketika kami mungkin hanya membaca buku gitu ya dan penelitian gitu. Nah itu akan kita coba kolaborasikan sehingga diharapkan bisa menghasilkan sumber daya yang memang terukur. Selain itu, pada kegiatan ini juga dilakukan MOU bersama sejumlah mitra, di antaranya PT Rafatex Indo Garment, PT Kekean Primanda Indonesia, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Balai Diklat Industri Surabaya, Apresindo Jawa Timur, JCI Jatim, Wismilak Foundation, dan DPD Perempuan Indonesia Maju. Jadi saya harapkan nantinya acara dan kegiatan seperti ini tuh bisa berlangsung dengan sustainable, berkelanjutan, kemudian bisa mengundang mitra lebih banyak. Dan yang saya harapkan lagi nantinya hasil-hasil penelitian dan inovasi dari UNESA terkait dengan pendidikan disabilitas itu bisa ikut dipamerkan di sini. Jadi nggak hanya jadi stand untuk jual makanan minuman saja, tapi nanti untuk mempromosikan hasil-hasil inovasi UNESA di pendidikan disabilitas. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan semangat inklusivitas bagi teman disabilitas dapat tersampaikan secara baik kepada seluruh masyarakat. Dari Surabaya, Tambang Waskito dan Irham Nacareca melaporkan. Peringati Bulan Bahasa dan Hari Pahlawan, SMP Lab School 3 UNESA gelar Festival Ansara bertema Semarak Berbahasa Patriot Muda Berkarya. Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi dan memupuk semangat cinta tanah air para generasi muda. Tahun kedua Festival Ansara diikuti oleh seluruh elemen SMP Lab School UNESA 3, mulai siswa, mahasiswa PLP, guru, tenaga pendidik, hingga wali murid.
Bertempat di halaman Geraha Unesa pada 18 November 2023, para siswa kompak ramaikan Festival Ansara sebagai sarana meningkatkan semangat cinta tanah air dan berbahasa. Gelaran Ansara 2023 diawali dengan pawai Hari Pahlawan serta penampilan band dari siswa-siswi SMP Lab School Unesa 3. Dalam kesempatan ini, turut hadir Ketua Dharma Wanita Persatuan Unesa, Dr. Anda Endah Purnamawati Nur Hasan MPD. Berbagai kegiatan dilaksanakan, mulai dari perlombaan bahasa, theater show, penampilan band, food festival, pembagian door prize, hingga penampilan utama, tarian massal oleh 187 siswa SMP Lab School Unesa 3. Tarian yang berjudul Catrabaya, hasil karya mahasiswa PLP bersama guru ini, merupakan gebrakan baru dan akan dihakikan. Yang nanti yang akan ditunggu-tunggu oleh seluruh wali murid adalah, dan mungkin seluruh warga sekolah adalah tari massal. Yang ini adalah tarian yang akan kita hakikan. Tarian khusus untuk SMP Lab School Unesa 3 yang diikuti oleh seluruh siswa SMP Lab School Unesa 3. Ini adalah hasil karya dari rekan-rekan PLP Sendra Tasik yang kemudian dikolaborasikan oleh Bapak Ibu guru dan dibantu oleh seluruh warga sekolah, sehingga kemudian insya Allah nanti kita nikmati karya yang luar biasa. Tujuan kita adalah selalu mengingatkan kepada anak didik kita bahwa pentingnya mengingat jasa para pahlawan di Hari Pahlawan, dan juga pentingnya kita tentang bahasa, karena bahasa adalah yang mempersatukan kita. Bahasa adalah yang mempererat hubungan kita, karena tentu kita harus mengingatkan kepada anak didik kita bahwa dengan bahasalah kita dapat merdeka. Festival Ansara 2023 ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi siswa dalam mengembangkan kemampuan berbahasa dan meningkatkan rasa cinta tanah air. Dari Surabaya, tim liputan KC Media melaporkan. KC Media by UNESA menjadi lokasi kunjungan media broadcast SMP Muhammadiyah 14 Paciran Lamongan. Rombongan yang terdiri dari 15 siswa dengan 5 pendamping pembina Ekskul Media Jipat TV ini gali informasi mendalam seputar penyiaran berita melalui media sosial. Guna menambah pengalaman dan wawasan di bidang penyiaran berita melalui media sosial, siswa-siswi kelas 9 dan 5 guru pendamping pembina Ekskul Media Jipat TV SMP Muhammadiyah 14 Paciran Lamongan kunjungi KC Media by UNESA pada 20 November 2023. Kegiatan kunjungan media broadcast merupakan program reguler dari SMP Muhammadiyah 14 Paciran Lamongan tahun pelajaran 2023-2024. Dipilihnya KC Media by UNESA sebagai tempat untuk studi tiru sudah melalui proses riset dan diskusi tim pembina Ekskul Media. Kebetulan anak-anak SMP 14 ini ada kegiatan ekstra yang dimana itu ekstra media, yang di situ kegiatannya adalah salah satunya adalah cara belajar mengambil video yang baik, atau salah satunya juga ada juga cara memfoto yang baik, juga mencari informasi-informasi di sekitar lingkungan pondok dan sekitarnya itu. Harapan depannya ya semoga dengan kerjasama KC Media ini bisa berjalan dengan baik dan bisa menjauhkan ilmu yang lebih lagi daripada yang sebelum-sebelumnya itu. Kepala Divisi Creative and Research KC Media by UNESA, Ramadhani Nur Aisyah, menyambut rombongan SMP Muhammadiyah 14 Paciran Lamongan yang dikenal dengan sebutan sekolah berbasis pesantren ini di studio KC Media lantai 4, Gedung UPT Perpustakaan UNESA Lidah Wetan. Para peserta sangat antusias menyimak penjelasan yang disampaikan oleh Hanif Catur Febrianto selaku sosial media spesialis. Sesi tanya jawab pun diwarnai ragam pertanyaan seputar bagaimana proses penyiaran berita berlangsung di KC Media. Seneng banget soalnya dapat ilmu tentang jurnalistik, terus gimana caranya biar pede di depan kamera gitu. Ingin saya sendiri tuh terjun di jurnalis. Kegiatan dilanjutkan dengan room tour sekaligus mengikuti proses produksi program KC Media, di antaranya podcast, presenter Jendela UNESA, dan host program talk show. Dengan mengenal lebih jauh aktivitas di dunia media, harapannya siswa-siswi SMP Muhammadiyah 14 Paciran Lamongan ini mendapatkan pengalaman dan wawasan yang mampu meningkatkan minat dan bakatnya. Dari Surabaya, Tia Ezer dan Tambang Waskito melaporkan.
Tingkatkan pemahaman dalam mengembangkan media pembelajaran. Program studi S2 Teknologi Pendidikan UNESA lakukan kunjungan ke Universitas Terbuka Jakarta dan Simolek. Bagaimana antusias mahasiswa S2 Teknologi Pendidikan UNESA dalam mengikuti rangkaian kunjungan? Reporter Narendra Kusumo akan melaporkan untuk Anda dalam Citizen Journalism. Guna meningkatkan pemahaman dalam pengembangan media pembelajaran, mahasiswa S2 Teknologi Pendidikan UNESA lakukan kunjungan ke Universitas Terbuka dan Simolek pada 15 hingga 16 November 2023. Mahasiswa S2 Teknologi Pendidikan UNESA tampak antusias menyimak paparan dari pihak Universitas Terbuka mengenai berbagai jenis media pembelajaran, mulai dari media cetak, media audio, media video, serta multimedia. Ketua Pelaksana Kunjungan, Yuda Sakti mengatakan, tujuan dalam kunjungan ini merupakan pengorelasian materi yang diberikan saat perkuliahan dengan di lapangan. Tujuan utamanya kami adalah untuk mengkorelasikan antara materi yang dapat di perkuliahan dengan praktek langsung di lapangan. Untuk secara langsung mahasiswa dapat melihat produksi media pembelajaran yang dilaksanakan di Universitas Terbuka dan juga di Simolek yang berbasis pelatihan. Lebih lanjut, Yuda Sakti berharap setelah melakukan kunjungan ini, lulusan S2 Teknologi Pendidikan UNESA dapat menjadi pengembang dan fasilitator pembelajaran jarak jauh yang dapat mencakup semua kalangan, mulai daerah kota maupun daerah terpencil, sehingga dapat mewujudkan generasi emas Indonesia tahun 2045. Dari Jakarta, Narendra Kusumo melaporkan untuk Citizen Journalism. S2 Teknologi Pendidikan UNESA. Satu langkah di depan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Salsa Claudia, tetap sehat dan sampai jumpa.